Halo, halo, Bung Rocky. Apa boleh buat? Kita mesti hari-hari ini kalau nggak ngomongin Gibran, ya ngomongin Jokowi. Kalau nggak ngomongin Prabowo Gibran, ya ngomongin Jokowi gitu ya. Terutama ini ya kita mesti mohon maaf dulu lah gitu ya. Karena tone-nya kalau selalu negatif. Apa boleh buat? Karena memang itu yang terjadi. Tadi pagi itu Presiden Jokowi mengundang pengurus Papdesi, ini perangkat desa ke istana gitu. Dan kendati apapun alasannya, orang akan tetap mencurigai ya, ini bagian dari penggalangan oleh Pak Jokowi. Karena kemarin di Nganjuk, di Jawa Timur itu ada ratusan kepala desa yang login ke Projo. Dan login Projo itu artinya ya ke Prabowo. Dengan alasannya bahwa mereka mau berterima kasih kepada Pak Jokowi, jadi loginnya ke Projo gitu. Nah ini menurut saya harus betul-betul diwaspadai, dan bagi PDIP ini memang pengebosan langsung, karena kita tahu PDIP juga mengandalkan banyak perangkat desa terutama di Jawa Tengah, dan kemarin itu kita tahu juga banyak sekali perangkat desa di kawasan Solo Raya gitu, termasuk Karanganyar dan sebagainya, dipanggil polisi untuk diperiksa soal penggunaan dana desanya gitu. Saya kira biasa aja tuh Abdesi dipanggil Jokowi karena kan Ya. itu kan partainya presiden kan. Kan presiden Oh gitu ya. Partai sampai desa ini ya, beda dengan dulu. Kalau dulu ada floating match gitu ya, nggak boleh sampai desa. Ini Pak Jokowi justru bukan lagi floating match, langsung nyelam ke desa-desa ini. Jokowi itu ketua umum 3 partai sekaligus. Satu Hmm. adalah PSI, Hmm. dua adalah Projo, tiga adalah Abdesi. Jadi Jokowi punya 3 partai. Oke. PS, Ya. bagi Jokowi itu nggak melanggar aturan karena dia menganggap dialah yang menentukan isi dari Abdesi, sama seperti dia menentukan isi dari Projo, sama seperti dia menentukan isi dari PSI. Jadi Hmm. dia bisa suruh seperti dan itu dia panggil aja kan. Ya, Walaupun ini orang Pak Desi yang tahu, sekarang ini namanya. Banyak sekali kan perangkat yang ini bukan Abdesi, yang ini Pak Desi. Tapi ya, saya ya, kira sama yang kemarin ketemu Gibran di GBK itu juga ada 8 organisasi perangkat desa itu. iya, jadi tetap mobilisasi itu adalah standar operasi dari Jokowi itu. Bukan mobilisasi untuk menghidupkan dengan gembira pemilu, tapi Ya. untuk mengarahkan pemilu di dalam rangka memenangkan Gibran tuh. Itu tetap kita mungkin terus-menerus mulai bicara demi memenangkan Gibran, bukan demi Prabowo sebetulnya tuh. Ya Prabowo tanpa Gibran juga bisa sendirian itu karena apa efeknya Gibran. Tetapi karena Jokowi tetap harus memastikan Gibran hadir, maka dia bikin kekuatan juga sendiri itu di luar kekuatan dari Gerindra. Kan lama-lama kita lihat bahwa di dalam koalisi Prabowo Gibran itu ada 2 operasi. Operasinya Prabowo sendiri melalui Gerindra dan operasi Gibran melalui bapaknya kan. Kan itu juga membuat bingung kita. Ini arahnya apa? Apakah Gibran itu memang dititipkan pada Prabowo untuk diasuh atau Gibran sebetulnya diasuh sendiri oleh bapaknya melalui partai itu, partai PSI, partai Projo dan partai Abdesi. Jadi ini Anda melihat bagian dari upaya dari Jokowi gitu ya, semacam power struggle diam-diam gitu dengan Prabowo, dia untuk menunjukkan bahwa saham gua di tempat itu lebih gede loh ya, dengan pengarahan-pengarahan semacam itu. Karena kalau kita lihat kemarin survei, katakanlah kemarin yang disebut oleh CICS itu, dengan mereka disebutkan, kita pegang aja deh sementara ya 43,7, saya hitung-hitung sebenarnya kalau sebagian suara Prabowo itu lari ke Anies, dan itu berdasarkan pada Pilpres lalu dia memperoleh 44,50%, jadi kontribusi Gibran itu masih kecil banget terhadap Prabowo gitu. Memang kecil banget, tetapi itu yang menyebabkan Jokowi cukup panik gitu. Karena misalnya kalau disurvei personal karakter itu dan ternyata Gibran kecil banget, ya diabaikan Prabowo juga kan, nggak ada soal kan. Hmm. Bagi Jokowi nggak mungkin begitu tuh, karena itu mungkin Gibran akan dipakai terus sebagai peralatan Jokowi untuk memperlihatkan pada Prabowo bahwa Gibran itu berguna loh, Gibran itu makin lama makin tinggi, dan satu waktu mungkin Jokowi akan memalsukan atau meminta dipalsukan data-data itu. Lalu kita membayangkan hal yang terburuk sebetulnya, kan Jokowi dengan ambisi yang sama, dia makin lama merasa bahwa kalau Prabowo personalitinya itu makin kuat, maka Gibran dengan sendirinya tenggelam, kan Hmm. begitu psikologi kan. Karena itu Gibran mesti diungkit, diangkat supaya tampil terus itu. Bagaimana misalnya kalau tiba-tiba Jokowi sodorkan hasil survei bahwa Gibran sudah melampaui popularitas Prabowo. Nah, bisa tiba-tiba presiden bikin perpres baru tuh, kita rubah pencalonan Gibran presiden, Prabowo wakil presiden. Kan bisa jadi kegilaan semacam ini bisa berlangsung di dalam kalau kita melihat cara-cara Jokowi berpolitik.
Iya, iya, iya. Nah, ini sekarang juga muncul yang sangat ramai adalah konflik di keluarga besar NU. Kita nggak nyebutnya PB karena ini kan keluarga besar NU, PKB, PBNU itu bagian dari keluarga besar NU. Ini ketua pengurus wilayah NU yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau ngomongin NU itu ya Jawa Timur lah gitu ya. Core backbone-nya dari NU itu kan Jawa Timur ya, Bung Rocky. Ya. Dan ketua PBNU itu kan pendukungnya Amin dan dia diberhentikan gitu. Dan padahal kan selama ini kan katanya PNU netral tidak boleh oke atas nama itu, tapi juga berkembang kabar bahwa sebenarnya sekarang sudah diarahkan semua ke pasal 02 gitu, dan itu sebenarnya terlihat juga pada Yakut ya, Yakut Khalil Qomas itu menteri agama kan jelas-jelas mendukung 02. Kenapa dia juga tidak diambil tindakan, diberhentikan dari pengurus Ansor misalnya? Itu yang kita sebut misteri dari politik akomodasionis NU. Kan NU selalu terkenal dengan istilah akomodasionis. Ya. Nah, sekarang keadaan yang sifatnya akomodasionis itu justru membahayakan NU dari segi politik Jokowi itu. Jadi ada semacam pikiran bahwa kalau Jawa Timur sebagai backbone, sebagai tulang punggung dari NU itu mulai menunjukkan akomodasionis yang tidak syarat dengan perintah akomodasionis Jokowi, maka dia mesti diamputasi kan. Jadi itu yang terlihat sebetulnya bahwa NU sebagai kekuatan masyarakat akhirnya tidak tahan untuk tidak berpolitik. Berpolitik dalam arti mengarahkan sinyal-sinyal pada 02 kan, itu dasarnya kan. Walaupun sebetulnya boleh aja, tetapi apa yang terlihat sekarang dengan tindakan memecat DPW NU di Jawa Timur. Jawa Timur itu menunjukkan ada ketegangan atau bahkan ketakutan dari pusat terhadap aktivitas Caimin dan Anies di Jawa Timur tuh, yang memang akhir-akhir ini kelihatan Jawa Timur itu makin welcome dengan Capres Anies dan Caimin, karena kelihatan, saya berkali-kali ada di situ dan terlihat bahwa ada kegelisahan yang pada akhirnya teratasi dengan bertemu langsung dengan Caimin, dan Caimin terlihat sebetulnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan warga NU. Lalu Anies masuk ke wilayah-wilayah akademis dan menerangkan soal-soal yang mungkin bagi publik Indonesia itu terlalu berat secara konseptual. Tapi teman-teman NU mungkin melihat bahwa kok ada konsep ya yang ditawarkan oleh pasangan ini. Nah, ketakutan atau kegelisahan itu yang menyebabkan harus dihentikan aktivitas politik Amin di Surabaya atau di Jawa Timur umumnya. Ya, jadi dengan memberhentikan ketua PBNU itu dengan alasan netralitas, sebenarnya PBNU tidak netral gitu ya, karena ada pengurus NU yang lain yang juga mendukung, dan itu tidak ambil tindakan apa-apa kan. Jelas-jelas bahwa kalangan menteri yang direkrut presiden dari NU pasti mendukung apa yang diinginkan oleh Jokowi kan. Ya. Jadi dasarnya itu sebetulnya tuh. Jadi netralitas artinya harus berpihak pada Jokowi. Ya oke. Tapi ini kalau gitu tangan-tangan Jokowi itu kemana-mana ya. Itu yang sejak awal kita ingatkan berbahayanya cawe-cawe itu. Ini lewat perangkat desa dan sebagainya. Tadi kan saya singgung kalau zaman Pak Harto ada konsep voting mass. Walaupun sebenarnya itu untuk menetralisir partai lain di luar Golkar gitu, yang bisa masuk itu kan Golkar ya kan. Dan kalau sekarang ini justru sejak awal kepala-kepala desa itu jadi mainan presiden, dan ini kan kita tahu ya sebenarnya APDESI atau organisasi perangkat desa lainnya kan menjadi semacam andalan buat memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi. Kita ingat ya Bung Rocky beberapa waktu yang lalu soal mobilisasi mereka itu. Tapi kan belakangan setelah Jokowi gagal, kemudian sekarang ya jelas dialihkan ke Gibran. Gitu. Saya tidak menyebut Prabowo. Sebenarnya kalau tidak ada Gibran ya nggak mungkin dikasih oleh Pak Jokowi ke Prabowo gitu. Ya itu masalahnya. Demi Gibran semua peralatan digerakkan oleh Jokowi itu. Itu saya kira landasan yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa politik yang diarahkan oleh Jokowi akan menghasilkan kecurangan, dan itu juga yang jadi alasan kenapa Hamdan Zulfa sebagai ketua tim hukum Amin itu memberi teguran yang keras, dan sinyal itu kan kuat sekali bahwa ada potensi kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi. Demikian juga yang ditangkap oleh PDIP kan. Jadi sebetulnya baik dari segi Amin dan segi Gama, Ganjar, Mahfud itu menemukan isu yang sama, yaitu kecurangan. Dan kecurangan itu diarahkan pada 02 tuh. Tentu saja Gerindra akan kasih semacam keterangan. Tetapi kalau ada dua kandidat yang tadinya bersaing tapi sama-sama melihat ada kecurangan, kan dia bisa bikin joint statement. Mari kita dorong
Ganjar dan Anies datang ke depan pers, bikin joint statement supaya publik tahu bahwa mereka berdua bersaing, tetapi bersaing untuk pemilu yang bersih. Dan mereka tentu menginginkan tidak ada manipulasi atau mobilisasi dari Presiden Jokowi yang mengarahkan pemilu ini ke arah favoritisme. Kan itu mestinya. Jadi kita dorong ada konferensi pers bersama. Jangan juru bicaranya, langsung aja Anies dan Ganjar itu datang ke publik, katakan bahwa kami menduga pemilu akan dicurangi. Dengan statement itu orang lihat bahwa oke, ada keinginan untuk melewati pemilu dengan cara yang masuk akal. Ya, ini kan sesuatu hal yang rasanya tidak kita bayangkan bisa terjadi di masa lalu ya, Bung Rocky. Karena kalau kita sebut spektrumnya ini terlalu jauh gitu antara para pendukung Amin, pendukung Anies terutama, bukan Amin ya, pendukung Anies. Kalau Caimin kan cukup dekat juga dengan PDIP dan dengan PDIP. Tetapi yang menarik itu kemarin kan sempat trending itu asal bukan Prabowo, asal bukan Prabowo, dan itu muncul dari para pendukung 01 dan 03. Dan mereka, ini yang menarik sekali kalau saya lihat ikuti percakapannya, mereka ada semacam komitmen, nanti siapapun yang maju ke putaran 2, mereka akan saling dukung. Ini saya nggak pernah membayangkan sebelumnya itu percakapan semacam itu terjadi. Tetapi masih ada di kalangan elit dari, saya lihat Nasdem yang Ahmad Ali yang menyatakan nggak mungkin kami bersekutu dengan Ganjar. Saya agak aneh ada seorang politisi memberikan statement semacam itu dalam politik. Ada soal perilaku politik Ahmad Ali yang selalu orang anggap bahwa ini apa di dalam Nasdem. Kenapa ada semacam penghambat internal sebetulnya kan? Ya. Dan orang menganggap bahwa ini mesti diselesaikan di dalam Nasdem sendiri itu, bahwa orang-orang yang seharusnya mempromosikan semacam perjanjian yang tidak tertulis bahwa pemilu harus dijalankan secara bersih. Karena itu mereka yang menginginkan perubahan harusnya sama-sama melihat isu kecurangan ini sebagai isu yang fundamental, kan itu intinya kan. Jadi orang melihat loh, Nasdem ini main-main dong. Ini kan cuma soal untuk mempublikasikan semacam kesepakatan, entah itu putaran pertama, putaran kedua, bahwa kecurangan itu potensial untuk membuat pemilu ini gagal sebetulnya. Tapi keadaan komentar-komentar dari beberapa tokoh Nasdem, terutama Ahmad Ali, justru membuat orang curiga. Ini ada apa? Apakah Nasdem sempurna secara moral mau mendukung Anies, atau takut bahwa akan ada teguran pada Nasdem juga oleh Jokowi kalau terlalu habis-habisan mendukung Anies? Kan itu tetap problem yang dari awal kita kenali itu. Dan mungkin sekali bagi Pak Surya Paloh, ya udah itu terserah kalian lah. Kan saya udah selesaikan semua problem awal. Jadi Surya Paloh mungkin anggap ya saya lebih baik diam atau liburan, itu diserahkan pada tim yang sudah dibentuk oleh Amin. Tapi itu tadi gagasan Anda. Kalau saya kira kalau kemudian Ganjar bersama dengan Anies duduk bareng membuat joint statement seperti Anda katakan, saya kira problem di bawah itu akan selesai semuanya ya, Bung Rocky, dan itu bisa menjadi game changer menurut saya. Ya itu poinnya. Jadi kalau sekedar juru bicara ngomong, ya orang seperti Ahmad Ali akan bilang nggak bisa tuh. Tapi kalau Ganjar, kalau Anies dan Ganjar yang ucapkan kalimat itu nggak mungkin dibantu oleh Ahmad Ali kan. Jadi intinya kita kasih semacam tips lah, call tinggi dalam keadaan ini. Jadi minta yang paling tinggi yang bicara itu. Karena ini baru tahap Ahmad Ali, baru tahap Hamdan Zulfa. Tetapi kalau Hamdan Zulfa bukan ya. Hamdan Zulfa bukan Zulfan Lindan, sorry ya. Oh, Zulfan Lindan dimusuhi ya. Ya, Hamdan Zulfa tentu tahu itu. Tetapi upaya untuk membuat Amin ini konsisten dan fokus, yang mesti bicara itu adalah Anies, capresnya sendiri bersama dengan Ganjar. Itu akan jadi game changer tuh. Orang akan lihat oke, ada sesuatu yang baru dalam politik Indonesia. Kan itu bagus betul kan? Yes. Dua-duanya tampil percaya diri mengatakan bahwa kami ingin ikut pemilu dengan syarat pemilu harus bersih. Kalimat itu aja udah bikin gempar Republik. Yes, mantap. Ini Anda jadi konsultan dua paslon kalau sekarang itu dijadinya. Ya, saya akan mendamaikan mereka hanya untuk isu ini. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky.